Halo rekan-rekan semuanya, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai ulat kantong atau yang biasa dikenal dengan nama latin Metisa plana. Metisa plana merupakan salah satu hama penting pada tanaman perkebunan, terutama kelapa sawit. Hama ini dikenal karena larvanya hidup di dalam kantong yang terbuat dari potongan daun dan benang sutra. Serangan berat ulat kantong dapat menyebabkan defoliasi atau penggundulan daun sehingga menurunkan proses fotosintesis dan produktivitas tanaman. Secara klasifikasi Metisa plana termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Psididae. Hama ini mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri atas stadium telur, larva, pupa, dan imago. Stadium pertama adalah telur. Imago betina meletakkan telur di dalam kantung tempat hidupnya. Telur berbentuk kecil bulat lonjong dengan warna kekuningan hingga putih krem. Seekor betina mampu menghasilkan ratusan telur dalam satu siklus reproduksi. Setelah menetas, larva keluar dan mulai membentuk kantong pelindung dari potongan jaringan daun yang direkatkan menggunakan benang sutra. Kantong ini menjadi ciri khas utama ulat kantong dan berfungsi sebagai pelindung terhadap predator, parasitoid, serta kondisi lingkungan. Larva hidup dan bergerak sambil membawa kantong tersebut. Pada fase awal, larva hanya memakan epidermis daun sehingga menimbulkan bercak transparan. Masuk ke instar lanjut, larva memakan jaringan daun lebih luas hingga hanya menyisakan tulang daun. Larva Metisa plana mengalami beberapa instar dengan ukuran kantong yang terus membesar mengikuti pertumbuhan tubuh. Warna kantong biasanya menyerupai warna daun kering sehingga sulit dikenali di lapangan. Stadium larva berlangsung sekitar 30 hingga 50 hari dan merupakan fase paling merusak. Setelah perkembangan larva selesai, ulat berubah menjadi pupa di dalam kantong. Pupa tetap berada dalam kantong yang tergantung pada daun tanaman. Stadium pupa berlangsung sekitar 7 hingga 14 hari. Imago jantan berupa ngengat kecil berwarna gelap dan memiliki sayap sempurna sehingga mampu terbang mencari betina. Sementara itu, imago betina memiliki bentuk menyerupai larva, tidak bersayap, dan tetap berada dalam kantong sepanjang hidupnya. Setelah kawin, betina akan meletakkan telur di dalam kantong tersebut. Secara biologi, Metisa plana sangat menyukai lingkungan perkebunan dengan kelembaban tinggi dan tajuk tanaman rapat. Populasinya biasanya meningkat pada musim kemarau setelah periode hujan karena kondisi lingkungan mendukung perkembangbiakan larva. Habitat utama ulat kantong adalah permukaan daun tanaman, terutama pada pelepah daun bagian bawah. Serangan umumnya dimulai dari daun tua, kemudian menyebar ke daun yang lebih muda. Gejala serangan ditandai dengan adanya bercak putih atau transparan pada daun akibat kerusakan epidermis. Pada serangan berat, daun menjadi kering, menggulung, dan akhirnya mengalami pengundulan. Defoliasi berat menyebabkan penurunan fotosintesis sehingga produksi tanaman menurun. Ulat kantong memiliki banyak musuh alami seperti parasitoid, predator, semut, laba-laba, dan burung pemakan serangga. Selain itu, cendawan entomopatogen juga dapat membantu menekan populasi ulat kantong di lapangan. Pengendalian dilakukan melalui pendekatan pengendalian hama terpadu dengan menjaga sanitasi kebun, monitoring populasi, pemanfaatan musuh alami, serta penggunaan insektisida secara tepat apabila populasi telah melewati ambang ekonomi. Dengan memahami biologi dan bioteknologi Metisa plana, pengolahan hama dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan sehingga kerusakan tanaman perkebunan dapat diminimalkan.